Sahabat Sonora, sektor hulu migas tidak bisa dipungkiri masih memberikan kontribusi yang cukup besar hingga saat ini. Sektor ini masih bisa menopang ekonomi Indonesia walaupun tetap harus diiringi dengan perpindahan ke industri energi baru terbarukan atau EBT. Nah, seperti apa peran dari SKK Migas dalam memastikan sektor hulu migas ini tetap produktif dan bisa membantu perekonomian bangsa sama dengan tetes minyak terakhir? Di edisi Ngopi Sore untuk sore hari ini, kita akan bicara mengenai menakar persoalan bisnis migas di Indonesia. Dan saya sudah tersambung via aplikasi Zoom bersama dengan Dr. Arinto Podiantoro, selaku Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas. Pak Arinto, selamat sore, apa kabar? Salam sehat. Selamat sore, sehat selalu Pak Anto. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu sore hari ini bersama dengan Sonora, Pak. Siap, ya. Baik. Baik, sore hari ini kita bicara mengenai menakar persoalan bisnis migas di Indonesia. Mungkin di awal Pak Arinto bisa sedikit banyak menjelaskan pada sahabat Sonora. Ini seperti apa peran dan fungsi strategis dari SKK Migas dalam memastikan sektor hulu migas dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, Pak Arinto. Oke, baik. Terima kasih Pak Anto. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Anto mengenai peran SKK Migas dalam konteks pemanfaatan migas untuk masyarakat atau optimalisasi untuk masyarakat ya manfaatnya. Saya akan jelaskan sedikit mengenai tadi mengadres mengenai concern dari Pak Anto mengenai energi baru terbarukan. Karena ini kan baru giat-giatnya juga kan, apalagi tahun lalu gitu ya. Jadi memang ada kesalahpahaman ya di dalam mungkin banyak orang mengira bahwa kalau nanti ada EBT atau energi baru terbarukan, minyak dan gas itu tidak diperlukan lagi gitu ya. Nah, padahal tidak demikian, Pak. Tidak demikian ya. Masih akan ada barang-barang atau kebutuhan kita yang akan atau memerlukan minyak dan gas bumi. Ya, misalnya contohnya pupuk misalnya. Yeah. Pupuk itu tidak bisa digantikan dengan yang sekarang ini kita menggunakan gas ya untuk diproses menjadi pupuk, itu salah satunya. Pun demikian sebetulnya tahun 2050 nanti ketika EBT itu meningkat persentase penggunaannya sampai 37% misalnya, itu bauran energi menurut hitungan dari DEN ya, itu pada tahun 2050 itu minyak itu masih dibutuhkan 3,9 juta barrel per hari, Pak. Jadi malah lebih tinggi dari sekarang gitu loh. Yeah. Gas demikian juga. Jadi tetap saja akan ada kebutuhan minyak dan gas bumi pada saat EBT itu meningkat gitu ya. Nah, jadi itu nomor satu yang mungkin saya ingin address supaya tidak ada kesalahpahaman. Yeah. Terus kedua mengenai perannya seperti apa sih SKK Migas ya. Sebetulnya ada dua hal Pak peran itu. Pertama adalah peran di dalam konteks untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi memang antara SKK Migas dan upaya menyejahterakan rakyat itu ada medianya. Jadi ketika penerimaan negara dari migas itu meningkat, lalu masyarakat sejahtera ya belum tentu. Nanti tergantung bagaimana dananya itu digunakan untuk dialokasikan kemana saja gitu ya. Jadi SKK Migas itu dalam sisi ini adalah tugasnya mencari minyak, kemudian menjual minyak dan gas bumi, lalu penerimaan negaranya meningkat. Ya. Lalu bagaimana supaya dana itu menyejahterakan masyarakat? Ya tentu ada satu media lagi, yaitu belanja negara, belanja negara. Kalau dibelanjakan dengan baik, tentu saja alokasinya dengan benar gitu ya. Proper ya tentu saja semakin lama semakin sejahtera ya. Jadi tidak bisa lompat ya. Kalau migasnya meningkat pasti sejahtera, enggak gitu. Betul. Ada media kita itu tugasnya cuman mencari minyak, mendatangkan minyak, lalu menjual minyak, penerimaan negara meningkat, itu utamanya. Lalu bagaimana supaya itu bikin sejahtera? Ya nanti ketika bagaimana dibelanjakan. Betul. Bagai minyak dan gas itu setelah kita jual kepada Pertamina, lalu Pertamina diolah menjadi BBM, apakah optimal atau tidak, dan seterusnya. Jadi artinya ada sisi lain ya. Itu nomor satu. Yang kedua, ada peran yang seringkali dilupakan orang, yaitu
peran SKK Migas di dalam mendorong perekonomian nasional maupun lokal dalam konteks meningkatkan TKDN. Ya, jadi kita itu kemarin tahun lalu kita tahun 2001 kita melampaui target dari TKDN kita. Kalau semula ditargetkan 97, kita sampai 58 gitu ya persen ya. Itu menunjukkan bahwa SKK Migas itu ketika mengoperasikan minyak dan gas bumi itu ada peran serta ya di daerah maupun di nasional usaha-usaha yang masuk ke dalam industri hulu migas. Nah, lalu itu mengenerate sebuah gerakan atau tentu saja menambah income buat masyarakat secara umum maupun perusahaan lokal gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang dibutuhkan oleh atau itu adalah salah satu peran juga yang diberikan oleh SKK Migas di dalam konteks untuk meningkatkan perekonomian nasional gitu Pak Anton. Ini menarik Pak, salah satu fungsi strategis SKK Migas adalah mencari minyak ya Pak Rinto. Ya. Sampai sejauh ini proses pencarian minyak progresnya seperti apa Pak Rinto? Kemudian kalau kita bicara mengenai proyeksi beberapa tahun ke depan, ini ketersediaan cadangan minyak ini sampai sejauh mana Pak? Ya, kalau kita itu cadangan minyak kita itu luar biasa besar ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi geologi kita di Indonesia ini ya, kita kan memiliki sekitar 128 basin ya. Jadi basin itu adalah lokasi-lokasi di mana potensi minyak dan gas bumi itu berada. Ya. Ada 128 basin. Ya. Di sana ada 20 basin yang sudah diproduksi atau sudah menghasilkan minyak dan gas bumi. 20 basin Pak. Jadi dari 120 gitu. Betul. Ada media, kita itu tugasnya cuman mencari minyak, mendatangkan minyak, lalu menjual minyak, penerimaan negara meningkat, itu utamanya. Lalu bagaimana supaya itu bikin sejahtera? Ya nanti ketika bagaimana dibelanjakan, bagaimana minyak dan gas itu setelah kita jual kepada Pertamina, lalu Pertamina diolah menjadi BBM, apakah optimal atau tidak, dan seterusnya. Jadi artinya ada sisi lain ya. Itu nomor satu. Yang kedua, ada peran yang seringkali dilupakan orang, yaitu peran SKK Migas di dalam mendorong perekonomian nasional maupun lokal dalam konteks meningkatkan TKDN. Ya, jadi kita itu kemarin tahun lalu kita tahun 2001 kita melampaui target dari TKDN kita. Kalau semula ditargetkan 97, kita sampai 58 gitu ya persen ya. Itu menunjukkan bahwa SKK Migas itu ketika mengoperasikan minyak dan gas bumi itu ada peran serta ya di daerah maupun di nasional usaha-usaha yang masuk ke dalam industri hulu migas. Nah, lalu itu mengenerate sebuah gerakan atau tentu saja menambah income buat masyarakat secara umum maupun perusahaan lokal gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang dibutuhkan oleh atau itu adalah salah satu peran juga yang diberikan oleh SKK Migas di dalam konteks untuk meningkatkan perekonomian nasional gitu Pak Anton. Ini menarik Pak, salah satu fungsi strategis SKK Migas adalah mencari minyak ya Pak Rinto. Ya. Sampai sejauh ini proses pencarian minyak progresnya seperti apa Pak Rinto? Kemudian kalau kita bicara mengenai proyeksi beberapa tahun ke depan, ini ketersediaan cadangan minyak ini sampai sejauh mana Pak? Ya, kalau kita itu cadangan minyak kita itu luar biasa besar ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi geologi kita di Indonesia ini ya, kita kan memiliki sekitar 128 basin ya. Jadi basin itu adalah lokasi-lokasi di mana potensi minyak dan gas bumi itu berada. Ya. Ada 128 basin. Ya. Di sana ada 20 basin yang sudah diproduksi atau sudah menghasilkan minyak dan gas bumi. 20 basin Pak. Jadi dari 120
128 itu 20 basin sudah diproduksikan. Memang kita sudah melakukan drilling beberapa, ada 27 basin itu sudah di drilling, tetapi ada 12 basin yang sudah di drilling tapi tidak menghasilkan. Jadi artinya dari 128 itu 20 basin itu tidak discovery. Namun 27 basin itu discovery. Ya, discovery. Artinya dari 128 itu 20 produksi, 27 itu discovery, lalu yang tidak discovery itu 12, masih ada 69 basin, Pak, yang belum develop. Jadi ada 69 basin yang sebetulnya potensinya cukup besar, tetapi itu belum pernah di-touch, belum pernah dijamah, belum pernah dilakukan drilling gitu ya, atau aktivitas untuk eksplorasi gitu ya. Jadi masih cukup lumayan banyak, Pak, kalau dari sisi sumber dayanya ya, sumber daya yang perlu kita develop masih banyak. Demikian, 69 itu di daerah mana saja, Pak Rinto? 69 itu paling banyak di daerah timur, Pak. Timur. Nah, timur. Jadi kalau kita perhatikan itu daerah Kalimantan ke kanan ke timur ya, daerah laut, lalu di atas Sulawesi ya, dari Sulawesi, lalu ke kanan terus sampai ke Papua Barat. Ada sebagian di Papua di atas ya, tapi ada yang di bawah yang nanti akan ngikutin jalurnya yang impact Marcella itu. Jadi Blok Marcella itu Pak ya? Ya, jalur-jalurnya di situ. Jadi di timur ini memang banyak potensi yang masih belum terjamah ya. Memang persoalannya adalah utamanya adalah di sana itu frontier ya, daerah-daerah yang sulit, termasuk adalah di sana ada laut dalam juga. Betul. Ya seperti yang ada di Marcella gitu ya. Baik. Ini dari angka-angka yang Pak Rinto sebutkan tadi, bisa digambarkan atau kontribusi dan nilai investasi sektor hulu migas yang bisa kita proyeksikan sampai beberapa tahun ke depan ini seperti apa, Pak Rinto? Ya, mungkin supaya lebih firm, mungkin saya sebutkan yang tahun depan aja ya, tahun ini dan tahun depan ya. Jadi kalau kita bicara investasi, memang ada peningkatan. Kalau beberapa tahun kita mundur, memang ada dokumentasinya. Misalnya tahun 2016 kita investasinya itu sekitar 11,6 miliar dolar ya. Ya, kurs pada zaman itu tinggal dikalikan, saya nggak persis hafal ya. Tetapi terus meningkat, walaupun di tahun 2021 ini kita hanya mencapai 10,7 miliar dolar investasi kita, ya. Tetapi di tahun 2022 kita akan jump ke 13,2 miliar, Pak. Ya, ini memang diperlukan investasi yang lumayan besar atau tambahan investasi yang cukup besar. Di sini sekitar 1,5 miliar dibandingkan tahun 2021 ya. Dari 10,7 menjadi 13,2. Karena memang diperlukan untuk mendukung upaya SKK Migas untuk mencapai 1 juta barel tahun 2030. Betul. Demikian ya, Pak. Baik. Ini tahun 2021 mengalami penurunan, faktor penyebabnya apa? Kemudian kenapa SKK Migas di tahun 2022 ini optimis, Pak, nilai investasi meningkat? Ya, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa tahun 2021 itu yang paling berat kan kita menghadapi pandemi ya, Pak ya. Betul. Semua orang, semua perusahaan, semua bisnis juga mengalami itu. Ya, operasional kita memang agak terganggu ketika kemudian ada crew change. Ketika crew change itu kan nggak bisa se-fluence ketika kemudian normal ya. Kalau crew change harus. Jadi ada beberapa proyek yang memang menjadi mundur karena itu. Utamanya sebetulnya itu ya. Sebetulnya utamanya itu. Nah, kalau 2013 tahun 2022 itu memang meningkatnya investasi itu seiring dengan proyeksi perekonomian nasional kita yang memang saat ini membaik, Pak. Jadi kalau kita perhatikan ya dari IMF misalnya ya. IMF itu memprediksi tahun 2022 itu growth Indonesia
itu di posisi 5,9 Pak. Yeah. Dibandingkan tahun 2021 yang cuma 3,2. Demikian juga World Bank. World Bank itu Indonesia pada waktu itu World Bank mencatat menurut World Bank ya, itu 2021 4,4% pertumbuhan kita. Tetapi 2022 nanti akan sekitar 5%-an juga. Jadi kurang lebih mirip-mirip dengan punyanya IMF. Jadi pertumbuhan ini juga salah satu yang mendorong kemudian orang untuk berinvestasi, lalu kemudian itu mendorong operasional kita juga semakin meningkat, yang kemudian berdampak pada investasi. Dan tentu saja mudah-mudahan ya kondisi COVID yang semakin sudah mulai terkendali ini juga mendorong ya perekonomian kita, sekaligus investasi di hulu migas ini ada peningkatan. Ya. Kira-kira begitu. Ini investasi di migas kan angkanya nggak sedikit ya, Pak Rinto ya, sangat besar dan resikonya juga tinggi. Maka mereka tuh membutuhkan semacam kepastian hukum, Pak. Pastinya ada strategi-strategi khusus, Pak, yang dilakukan oleh SKK Migas dan stakeholder terkait agar bisa menarik investor khususnya dari luar untuk berinvestasi di bidang migas di Indonesia, Pak Rinto. Ya, memang kalau kita bicara iklim investasi itu memang ini adalah pekerjaan bersama, Pak. Ya. Jadi tidak hanya pekerjaannya SKK Migas, tetapi pekerjaan semua institusi pemerintah atau mungkin juga masyarakat ikut serta ya. Itu pekerjaan bersama ya. Kita punya porsi-porsi masing-masing yang sesuai dengan kewenangannya ya. Kalau dari sisi SKK Migas misalnya, kewenangan kita adalah mengupayakan supaya keekonomian lapangan itu membaik misalnya. Ya, misalnya bagaimana supaya keekonomian lapangan itu membaik? Ya, salah satunya adalah mengupayakan diberikan insentif fiskal misalnya. Fiskal. Ya, mungkin secara keekonomian total semuanya itu akan lebih baik untuk kontraktor maupun untuk pemerintah. Jadi melihatnya jangka panjang. Nah, itu salah satu yang kami lakukan, yaitu memperbaiki dan mengupayakan insentif untuk perbaikan keekonomian lapangan. Misalnya itu. Tentu saja faktor-faktor lain ya yang di luar SKK Migas dan faktor global juga pengaruh juga ya, karena kalau kita bicara investasi itu tidak ansih masalah fiskal ya, tapi juga masalah berhubungan dengan masalah politik, masalah sosial dan seterusnya, termasuk masalah global yang kita tidak bisa touch kadang-kadang. Misalnya mengenai pengaruh harga minyak dunia misalnya, kita nggak bisa pengaruhi. Lalu misalnya mengenai strategi dunia ya secara global yang menerapkan transisi energi misalnya. Itu kan kita nggak bisa mempengaruhi banyak, tetapi kita bisa mengupayakan dengan strategi-strategi yang baik supaya kita tetap comply terhadap green energy, tetapi hulu migas karena tetap akan dibutuhkan tahun 2050, tetap aja investasi juga meningkat. Memang diharapkan ada semacam fleksibilitas, kemudian kemudahan dan insentif yang diberikan Pak ya kepada calon investor agar investasi menarik di calon investor luar negeri khususnya, Pak Rinto. Betul. Termasuk sinergi dengan kepala daerah, Pak, karena kan sering ada tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contohnya mengenai pembebasan lahan, Pak Rinto, ini bagaimana perkembangannya? Ya, sebetulnya begini, Pak. Kalau di dalam hal permasalahan bagaimana kita menyelesaikan adanya tumpang tindih itu sebetulnya kita harus patut juga memberikan apresiasi ya kepada daerah ya, karena bapak-bapak pemerintah daerah ini juga memahami bahwa industri hulu migas ini memberikan kontribusi yang direct terhadap perekonomian lokal ya. Jadi so far yang kita lakukan tentu saja adalah koordinasi terus-menerus Pak dengan pemerintah daerah ya. Dan di pusat kita juga ada koordinasi dengan bidang-bidang lain, misalnya dengan Kementerian SDM, karena kami bagian dari pemerintahan itu lebih mudah ya. Misalnya ketika ada tumpang tindih antar lahan gitu ya.
Itu beberapa kita lakukan dengan so far sih baik-baik aja, artinya selalu ada solusi ya. Tetapi bahwa itu tidak bisa terhindari, ya memang karena masalah ya, permasalahan itu tetap ada, dan tapi yang penting bukan masalahnya, tapi bagaimana kita mendekati dan menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan keuntungan win-win lah ya, buat daerah juga tidak rugi, kita juga tidak pemerintah pusat juga tidak rugi gitu ya. Demikian juga investor. Jadi ada keseimbangan gitu ya. Ya, termasuk adanya ketersediaan data yang terbuka Pak ya bagi para calon investor. Oh ya betul. Oke. Ini perkembangan lelang beberapa wilayah kerja bagaimana Pak Rinto sampai sejauh ini? Nah, kalau lelang memang kewenangannya tidak di SKK Migas sebenarnya. Okay. Ya. Jadi kalau konsep di dalam Undang-Undang Migas yang sekarang ini, ya itu proses lelangnya ada di Kementerian SDM. Yeah. Ada direktorat atau persisnya di Dirjen Migas ada direktoratnya sendiri gitu ya untuk ngurusin lelang itu. Jadi kalau sudah ada pemenangnya baru masuk ke SKK Migas. Jadi memang kami tidak terlalu terlibat langsung di kegiatan lelang ini, Pak. Ya. Ini karena tadi Pak Rinto menyinggung Undang-Undang Migas, sampai sejauh ini perkembangannya bagaimana Pak? Karena ada rancangan Undang-Undang Migas yang diharapkan bisa memperkuat kelembagaan dari SKK Migas, Pak Rinto. Ya, betul Pak. Jadi kalau Undang-Undang Migas memang kita harapkan RUU Migas itu bisa segera selesai. Ya. Karena memang buat investor maupun SKK Migas, ya terutama investor sebetulnya, ya itu sangat penting karena memberikan kepastian terhadap bisnis mereka gitu ya, bisnis para investor. Uang yang besar ditaruh di Indonesia itu bisa lebih pasti karena kemudian adanya Undang-Undang Migas ini. Karena dia bekerja sama dengan SKK Migas, karena SKK Migas misalnya nanti berubah menjadi badan yang sudah lebih stabil dan lebih tetap pastinya ya. Itu mungkin lebih mudah ya. Nah memang kalau RUU Migas ini kan memang juga bukan di ranahnya SKK Migas. Ya. Jadi ranahnya di DPR dan pemerintah. Kami ini kan badan pelaksana ya, badan yang melaksanakan kegiatan hulu migas ya. Jadi sebenarnya ya kita punya keinginan, tetapi hanya memberikan keinginan saja. Tetapi bahwasannya nanti RUU Migas atau Undang-Undang Migas seperti apa, ya kita ikutin aja Pak. Kita hasilnya apa ya kita ikutin. Kita disuruh jadi apa ya kita akan ikutin. Artinya kami tidak dalam posisi untuk menentukan bahwa harus begini begitu ya. Tetapi satu hal yang pasti bahwa RUU Migas itu ditunggu dan diperlukan untuk bagi investor itu jelas Pak. Itu adalah yang paling penting, bahkan yang sekarang ini dibutuhkan oleh kepastian hukum buat operasi hulu migas di Indonesia gitu ya. Oke. Selain manfaatnya buat para calon investor terkait dengan kepastian hukum, kalau manfaat secara kelembagaan bagi SKK Migas apa Pak? Ya tentu saja kita nggak tahu ya nanti wujudnya kita akan seperti apa gitu ya. SKK Migas karena nanti diketoknya kan di DPR gitu ya. Nanti pemerintah dengan DPR nanti akan bersepakat dan undang-undang itu nanti akan muncul. Nah tentu saja kami sebagai pelaksana ya kita kan dalam hal ini objek ya Pak ya, objeknya undang-undang. Jadi objek undang-undang ya tentu saja kita akan mengikuti dari aturan atau undang-undang yang sudah muncul gitu ya. Apapun itu ya. Apakah mau jadi badan usaha khusus atau jadi badan usaha apapun ya. Jadi maksudnya SKK Migas itu ya, karena pelaksana ya. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan kewenangan kita aja, Pak. Ya, baik. Kita tunggu sama-sama, Pak Rinto ya. Sama-sama baik. Kita segera selesai.
Baik, ini terkait dengan 120 lokasi, kemudian 69 belum dieksplorasi, Pak Rinto. Selain masalah kondisi geografis, Pak Rinto, kendala yang dihadapi SKK Migas di lapangan seperti apa sih Pak ketika melakukan eksplorasi? Sebetulnya pertama tadi sudah sampaikan ya, jadi memang 69 basin yang ada di timur itu memang kendala paling besar adalah dari sisi geologi atau lokasi ya. Pertama memang tempatnya jauh, terus beberapa di laut dalam. Dengan demikian investasinya juga besar. Ya. Nah itu yang paling utama. Yang paling utama itu artinya pertimbangan awal lah bagi investor kalau mau masukkan investasi gitu ya. Betul. Nah yang sisanya itu memang beberapa berkaitan dengan misalnya ini kalau kita mengacu kepada bukan dari SKK Migas ya Pak ya, mengacu pada beberapa survei yang dilakukan oleh Fisher misalnya, memang Fisher mengatakan bahwa perlu ada kepastian hukum misalnya. Kepastian hukum itu tidak hanya sekedar undang-undang migas, tetapi juga implementasinya, pelaksanaannya, pelaksanaan dari undang-undang tersebut atau peraturan tersebut. Yang kedua, Fisher itu juga mengatakan salah satunya adalah sensitivity contract, kontrak yang dihormati. Jadi kontrak SKK Migas itu dengan KKS itu sudah ada kesepakatan, dan setelah disepakati ya itu dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Jangan ada aturan atau peraturan yang kemudian berlaku berbeda dengan kontrak. Nah ini yang memang agak sulit ya, karena begini Pak, karena model kontraknya SKK Migas dengan KKS sekarang ini modelnya kan disebut dengan incomplete contract Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara PSI kontrak itu di dunia ini ada yang complete, ada yang incomplete. Yang complete itu artinya everything atau semua hal itu diatur dalam satu kontrak. Nah, sementara SKK Migas dengan KKS yang ada sekarang ini, PSI kontraknya itu disebut dengan incomplete. Bukan buruk ya, incomplete buruk. Memang diaturnya berdemikian. Incomplete itu artinya apa? Artinya ada sebagian yang diatur kemudian. Misalnya, makanya di dalam PSI itu disebutkan mengacu pada aturan yang berlaku beberapa gitu loh. Jadi kalau ada aturan yang berlaku, maka akan nah inilah menyebabkan seolah-olah sensitive contract itu menjadi masalah gitu loh. Nah padahal tidak hanya sekedar sensitive contract, tetapi memang harus disadari bahwa kontrak kita adalah disebut dengan incomplete contract. Dan investor ketika mau investasi harus paham itu bahwa ini incomplete contract loh. Artinya incomplete itu ada sebagian yang diatur kemudian. Beda misalnya beberapa kontrak di beberapa negara, misalnya di India itu atau di Pakistan saya lupa ya. Itu sudah semua diatur di dalam satu kontrak. Jadi tidak bergerak kemana-mana gitu loh. Walaupun ada aturan lain itu tidak berlaku. Nah beda dengan PSI kita atau perjanjian kita dengan kontraktor itu memang sifatnya incomplete. Gitu loh. Itu kira-kira mungkin harus dipahami juga loh. Ya Pak Anton ya. Ini proyeksi dari SKK Migas sendiri dari beberapa titik yang belum dieksplor, rencananya berapa tahun lagi Pak akan penambahan titik-titik baru? Ini kalau memang kita sudah punya proyeksi ya, karena sesuai dengan long term plan kita itu memang ada beberapa aktivitas eksplorasi yang tahun 2022 ya. Jadi tahun 2022 saja ya. Misalnya itu kita akan ada pekerjaan eksplorasi drilling itu di 42 titik. Ya, 40 titik ya. 40 titik yang itu baru sumurnya itu, belum termasuk seismik maupun seismik 2D maupun 3D ya. Indonesia Timur Pak ya? Titiknya itu ada sebagian di Indonesia Timur, ada juga yang tidak Pak. Jadi memang ada beberapa menyebar juga sih, tidak melulu di sana gitu ya. Terus kemudian seismik 2D dan 3D itu juga kita tingkatkan ya. Dari misalnya seismik 2D tadinya itu sekitar cuman 2.000
635 km. Nanti akan kita tingkatkan menjadi 3.000. Seismik 3D-nya kita double dari tadinya bahkan tiga kalinya nih. Dari semula 3,1 1190 km persegi, nanti akan menjadi 2022 kita akan lakukan seismik di 4.388. Ya. Ya. Demikian Pak Anton. Baik, tadi menarik Pak Rinto, ada target 1 juta barrel produksi Pak ya? Untuk tahun 2030 mendatang Pak. Ini kan nggak lama lagi Pak, kurang lebih 8 tahun lagi Pak Rinto. Langkah strategis apa dari SKK Migas untuk mewujudkan hal tersebut Pak? Ya, yang paling penting adalah ini Pak, kalau kita bicara long term plan, lalu kita bicara 1 juta barrel maupun 12 miliar gas ya, kan itu tidak hanya 1 juta barrel tapi gasnya juga ya. Betul. Jadi ngomong ini ya, yang paling penting kemudian adalah ini, bukan masalah itu harus sejajar dengan yang namanya angka yang disebut dengan reserve reservoir ratio. Jadi kita tidak bisa melihat tahun ini dan tahun depan ya, tapi melihatnya adalah beberapa tahun ke depan. Nah, strateginya adalah kita mengupayakan reserve reservoir ratio itu meningkat terus setiap tahang. Ya, dan sampai dengan tahun 2030 itu harus di atas harus rata-rata sekitar 150%. Ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita mencapai 116 ya, 116 RR-nya ya. RR itu kan menunjukkan begini. Saya mengambil 1 diganti 1 gitu kan. Yeah. Nah, kalau kemarin kita mencapai 116%, itu artinya saya punya 1 ditambah 1,16. Jadi nggak hilang ini. Yeah. Ya. Ada penemuan baru, ada replacement ratio lagi. Nah, di tahun 2022 itu kita targetkan, RR-nya itu sampai dengan 219 Pak. Oke. Sebentar, saya bersih cek sekali lagi. Ya, 219%. Nah, jadi yang penting adalah itu Pak. Nanti kalau itu RR-nya itu tinggi terus-menerus, maka pada tahun 2010 tentu akan mencapai target yang sesuai dengan kita harapkan. Iya. Ini kalau terwujud merupakan rekor Pak ya? Oh iya, ya. Merupakan rekor tersendiri. Ini dari beberapa penjelasan Pak Rinto tadi terkait dengan eksplorasi minyak dan gas Pak ya. Ini berapa persen Pak sampai sejauh ini kebutuhan dalam negeri dan berapa persen yang siap untuk diekspor? Kalau kebutuhan tentu saja di bagian hilir ya Pak ya. Iya. Kalau kebutuhan energi itu kan ada di hilir ya. Tapi kalau dari sisi SKK Migas itu lebih kepada produksi dan lifting gitu ya. Yeah. Jadi kalau kita lihat produksi migas kita itu kan di tahun 2021 itu kan minyaknya kan 660.000 barrel per hari. Betul. Ya. Gasnya itu kalau di dalam barrel itu sekitar 982. Nanti di tahun 2022 kita targetkan minyaknya itu 703 dan gasnya itu 1.036 barrel per hari. Dalam bentuk barrel Pak ya, supaya bisa kelihatan gitu ya. Yeah. Tapi kalau dari sisi penggunaannya atau pemanfaatnya terus terang saya tidak punya data karena memang tidak ada dalam ranah kewenangan di SKK Migas ya, berapa banyak yang dibutuhkan gitu ya. Betul, termasuk penggunaan lebih banyak untuk masyarakat atau produksi, ini bukan ranah SKK Migas, Pak Rinto. Ya, kalau alokasinya dalam pengertian ini masuk kilang mana, terus mau kemana, itu kita tahu karena itu dikirimnya dijualnya kemana gitu kan. Betul. Gasnya kemana gitu ya, misalnya minyaknya kemana, gasnya kemana, itu ada data di SKK Migas. Tetapi apakah itu nanti masuk untuk masyarakat
maksudnya untuk BBM atau untuk LPG atau itu memang datanya ada di BPH Migas sebetulnya, bukan di bukan di SKK Migas ya. Baik, ini meskipun potensi migas kita masih cukup besar, Pak Rinto, cuma memang diharapkan kita harus bijak ya untuk memanfaatkan hal tersebut karena satu saat atau satu titik pasti akan habis pula. Betul, betul. Pak Rinto, yang terakhir, pesan-pesan kepada masyarakat agar katakanlah melihat potensi migas kita, kemudian kebijaksanaan dalam pengelolaan migas kita ke depan ini seperti apa, Pak Rinto? Ya memang, thank you Pak Ato. Jadi memang pada ujungnya optimalisasi migas itu ada dari dua sisi selalu. Yeah. Sisi pertama sisi produksi, kita harus meningkat terus. Karena pada akhir 2050 tadi akan ada kebutuhan 3 juta barel lebih kebutuhan minyak kita. Jadi akan ada peningkatan, harus ada peningkatan. Ya, kalau enggak kita perlu impor gitu. Betul. Tapi di sisi lain memang betul Pak. Jadi ada sisi lain, satu sisi ada peningkatan produksi, di sisi lain penggunaannya harus bukan dikurangi ya, tapi dioptimalkan, seoptimal mungkin. Jadi optimal itu ya kalau memang cukupnya 10 jangan pakai 20 gitu loh. Betul. Kalau cukupnya 5 jangan pakai 15 gitu loh. Jadi kalau kita pakai secukupnya aja. Oleh karena itu memang himbauan kepada masyarakat untuk berhemat di dalam penggunaan energi itu tidak semata-mata untuk keperluan energi hulu migas seperti untuk hulu migas ya, dan tidak untuk migas, tapi untuk yang lain juga. Jadi memang kita perlu untuk melakukan efisiensi terhadap penggunaannya, baik untuk industri maupun masyarakat gitu ya. Jadi lampu sering dimatikan kalau memang nggak dipakai, listrik dikurangi. Mungkin kalau bisa naik kendaraan umum nggak usah naik motor atau mobil gitu ya, kurangi. Itu akan sangat membantu dari sisi pemakaian gitu ya. Baik. Bijaksana mulai dari sekarang Pak ya? Ya betul. Itu kata lainnya adalah bijaksana betul. Baik. Pak Rinto, terima kasih banyak buat waktunya bersama Sonora pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat Pak mengenai menakar persoalan bisnis migas di Indonesia. Terima kasih Pak, sekali lagi salam sehat. Salam sehat selalu, terima kasih banyak. Sukses buat Sonora. Sama-sama Pak Rinto. Terima kasih Pak Anto Mari. Teman-teman dan sahabat Sonora, demikian perbincangan kami di Ngopi Sore bersama Dr. Rinto Pudiantoro selaku Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas. Kita bicara mengenai menakar persoalan bisnis migas di Indonesia. Saya Anto yang bertugas di acara Ngopi Sore pamit. Terima kasih banyak atas segala perhatian kebersamaannya di acara ini. Selamat sore dan sampai jumpa.